Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha dari Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP Unismu Makassar. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas AIKA yang berjudul Zakat, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang zakat, apa sih itu zakat, dan ada beberapa pembahasan yang bakalan saya bahas pada video kita kali ini, yakni yang pertama itu adalah hakikat zakat, yang kedua adalah ketentuan zakat dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, dan yang terakhir yaitu hikmah zakat. Baik, langsung saja ke masuk pembahasannya. Sebelum kita masuk ke 3 pembahasan kita kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Landasan teologisnya kuat, berakar pada keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepemilikannya atas segala sesuatu. Zakat itu dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan tamak, dan sekaligus dapat mewujudkan keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang tidak, kepada yang membutuhkan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Yang pertama yakni hakikat zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadah dan salat. Hukumnya wajib bagi muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Hakikat zakat tidak hanya sebatas kewajiban finansial, tetapi dapat juga memiliki dimensi lain seperti spiritual dan sosial yang mendalam. Ia merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama dan menunaikan zakat seseorang muslim berbagi sebagai rezekinya kepada yang membutuhkan, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Zakat juga menjadi simbol persatuan umat muslim untuk mempererat tali silaturahmi dan meringankan beban mereka yang kurang beruntung. Adapun menurut surah At-Taubah ayat 60 mengenai golongan apa saja yang dapat menerima zakat, yakni ada 8. Ada 8. Yang pertama itu adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil atau pegawai atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan. Yang keempat itu adalah mualaf. Yang kelima adalah riban. Riban itu orang yang terlilit hutang dan membutuhkan bantuan untuk melunasinya. Yang keenam itu adalah garim. Garim itu adalah orang yang terlilit hutang dan membutuhkan bantuan untuk melunasinya, atau mirip dengan riban namun mungkin lebih menekankan pada kondisi darurat. Yang ketujuh itu adalah fisabilillah. Fisabilillah itu seperti dana yang digunakan untuk jalan Allah SWT, seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren, atau kegiatan-kegiatan dakwah. Yang terakhir itu adalah ibnu sabil atau musafir. Musafir atau ibnu sabil itu adalah orang yang sedang berpergian, yang kehabisan bekal dan membutuhkan bantuan untuk pulang. Baik, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yakni pembahasan kedua mengenai ketentuan zakat dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau HPT merupakan kumpulan keputusan resmi Muhammadiyah dalam bidang keagamaan. HPT memuat berbagai ketentuan terkait zakat, termasuk zakat penghasilan atau zakat profesi.
Langsung saja saya ambil salah satunya, yakni zakat penghasilan. Di mana pada zakat penghasilan merupakan zakat yang dikenakan setiap pekerja dan keahlian profesional yang mendatangkan penghasilan atau uang yang memenuhi nishab, contohnya seperti dokter, konsultan, advokat, dosen, dan arsitek. HPT menetapkan hukum wajib bagi zakat penghasilan berdasarkan dalil makasabatun atau hasil usahamu dari hadis Nabi. Wacana zakat penghasilan muncul pada tahun 1969 oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah. Keputusan terkait zakah penghasilan dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional atau Munas Tarjih pada tahun 2000 di Jakarta. Pembahasan kita yang terakhir yakni mengenai hikmah zakat. Hikmah zakat bagi individu adalah untuk menyucikan harta atau tasyiyakatul mal. Zakat bukan hanya sekedar mengurangi harta, tetapi juga membersihkan dari hal yang mungkin tidak halal atau diperoleh melalui cara yang tidak baik. Hikmah zakat bagi masyarakat itu dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat merupakan salah satu instrumen yang penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai zakat. Saya atas nama Muhammad Nugraha pamit undur diri. Apabila ada kesalahan yang terjadi, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan yang bermanfaat bagi kita semua, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Nugraha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.